Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Naili Ramaditya dari kelas 1D dengan NPM 25783126. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, tepatnya pada 7 hari awal pada mata kuliah PRPL. Baiklah, langsung saja saya mulai. Dan untuk pertemuan pertama yaitu membahas tentang perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Baiklah, di sini akan saya mulai. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dijalankan oleh komputer. Sedangkan rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis dan efisien. Untuk penjelasan lengkapnya yaitu yang pertama, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah bagian tak berwujud dari sistem komputer yang terdiri dari yang pertama yaitu ada program komputer berisi instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan tugas tertentu. Yang kedua adalah struktur data, yaitu format penyimpanan data dan pengorganisasian data agar dapat dimanipulasi oleh pemrograman. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi, petunjuk penggunaan dan pemeliharaan program menurut IEEE tahun 1993. Perangkat lunak mencakup program, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang apa itu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah cabang ilmu komputer yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa. Untuk yang pertama yaitu untuk mengembangkan perangkat lunak dari awal. Yang kedua untuk memelihara dan memperbaiki perangkat lunak yang sudah ada. Yang ketiga yaitu mengelola kualitas dan proses pengembangan perangkat lunak. Tujuan utama rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang pertama efisien dan efektif, dan yang kedua yaitu dapat diandalkan, yang ketiga dapat dipelihara, yang keempat adalah sesuai kebutuhan pengguna. Rekayasa perangkat lunak mencakup sebagai aspek seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengujian dokumentasi, dan manajemen proyek. Hubungan antara keduanya apa saja? Hubungan antara keduanya yaitu perangkat lunak adalah produk akhir. Rekayasa perangkat lunak adalah proses dan metode untuk pencapaian produk tersebut. Jika perangkat lunak adalah bangunan, maka rekayasa perangkat lunak adalah arsitektur dan teknisi sipil untuk merancang dan membangunnya. Baik, itulah yang pertama tentang rekayasa perangkat lunak. Baik, yang kedua, pertemuan 2 yaitu menjelaskan tentang proses rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja saya jelaskan. Proses rekayasa perangkat lunak adalah serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan pengguna. Tahap proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, mencakup mengidentifikasi dan mendokumentasikan apa yang dibutuhkan pengguna atau klien. Yang kedua, hasilnya berupa dokumen atau spesifikasi kebutuhan. Yang kedua ada perancangan desain, membuat arsitektur sistem, struktur data, dan antarmuka pengguna. Desain ini menjadi cetak biru untuk pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah ada pengkodean atau implementasi, yaitu menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keempat adalah pengujian. Pengujian yaitu untuk memastikan
Perangkat lunak bebas dari kesalahan, bug dan bekerja sesuai spesifikasi. Yang kelima yaitu adalah penerapan atau deployment. Perangkat lunak diinstal dan digunakan oleh pengguna akhir. Yang keenam yaitu ada pemeliharaan, yaitu untuk menangani perubahan kebutuhan, perbaikan bug, dan meningkatkan fitur. Itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan untuk pertemuan 2. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang analisis dan desain sistem. Analisis dan desain sistem adalah 2 tahap penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan merancang solusi teknologi yang tepat. Analisis sistem adalah proses untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis, memahami proses kerja yang ada, mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam sistem saat ini, dan mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh sistem baru. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk menggali informasi sebanyak mungkin agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Contoh aktivitasnya dalam analisis sistem: wawancara dengan pengguna yang pertama, yang kedua itu observasi proses kerjanya, yang ketiga ada studi dokumen dan sistem lama. Selanjutnya ada pembuatan diagram alur data, dan biasanya itu sebagai PDF. Desain sistem yaitu untuk membuat rancangan teknis dan logis dari sistem baru. Yang kedua, menentukan bagaimana sistem akan dibangun dan diimplementasikan. Menyusun struktur data antar muka pengguna dan arsitektur sistem. Contohnya yaitu diagram entitas relasi atau ERD. Yang kedua adalah struktur database. Yang ketiga dan yang keempat yaitu ada, dan saya akan menjelaskan pertemuan yang keempat, ada SDLC atau Software Development Life Cycle. Adalah proses sistem yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak secara efisien dan struktur. SDLC membantu tim pengembang memastikan bahwa perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna dan berkualitas tinggi. Tahapan SDLC. Yang pertama ada planning atau perencanaan, seperti yang di atas tadi, ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada analisis. Yang ketiga ada desain. Yang keempat ada implementasi atau pengembangannya. Yang kelima ada test dan integration, pengujian dan integrasi. Yang keenam ada deployment atau penerapan. Yang ketujuh ada maintenance atau pemeliharaan. Tujuan SDLC adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan efisien dan sesuai kebutuhan pengguna, sama aja seperti yang di atas tadi kan. Untuk selanjutnya materi yang kelima. Materi yang kelima itu apa itu rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dengan teknik pemrograman terstruktur untuk menghasilkan program yang efisien, mudah dipahami, dan mudah dipelihara. Apa itu pemrograman terstruktur? Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang pertama mengandalkan alur logika yang jelas dan terurut. Yang kedua, menggunakan struktur kontrol dasar, sekuensional, percabangan, if atau else, dan perulangan atau seperti for, while, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menghindari penggunaan kutu atau lompatan tak terkontrol.
Apa itu rekayasa perangkat lunak pemrograman struktur? Ini adalah penerapan prinsip rekayasa perangkat lunak seperti analisis kebutuhan, desain sistem, pengujian, dan pemeliharaan. Tujuannya adalah meningkatkan keterbacaan dan kejelasan kode. Yang kedua, memudahkan debug dan pemeliharaan. Yang ketiga, mendorong pengembangan perangkat lunak dan sistem yang sistematis dan terorientasi. Itu adalah pertemuan yang kelima. Dan selanjutnya yaitu ada pertemuan yang keenam, yaitu membahas rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Nah, ini pertemuan yang keenam. Rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip rekayasa perangkat lunak dengan paradigma pemrograman berorientasi objek OOPP untuk menghasilkan sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dipelihara. Apa itu pemrograman berorientasi objek OOP? Yaitu OOP adalah paradigma pemrograman yang digunakan objek sesuai unit dasar sebagai unit dasar program. Objek adalah entitas yang memiliki pertama atribut atau data untuk menyimpan informasi. Yang kedua ada metode atau fungsi berguna untuk melakukan aksi terhadap data. Yang selanjutnya yaitu apa itu rekayasa perangkat lunak berbasis OOPP. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak, pendekatan OOPP digunakan untuk pertama, menganalisis kebutuhan sistem berbasis objek. Yang kedua, merancang sistem menggunakan diagram kelas, objek, dan urutan UML. Yang ketiga, mengelola perubahan dan pemeliharaan dengan lebih mudah karena struktur modular. Berikutnya yaitu pertemuan ke-7 baru minggu kemarin, pengertian tentang UML. UML yaitu singkatan dari Unified Modeling Language, adalah bahasa standar untuk memodelkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara visual menggunakan berbagai jenis diagram. UML membantu tim pengembang memahami struktur dan perilaku sistem sebelum dan selama proses pengembangan. Pengertian UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk yang pertama, mendeskripsikan sistem pengembangan secara lunak secara grafis. Yang kedua, membantu komunikasi antar tim pengembang. Yang ketiga ada menyusun dokumentasi teknis yang jelas tak terstruktur. Fungsi UML. UML yaitu memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, memvisualisasikan desain sistem sebuah pengkodean. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan alur kerja. Yang ketiga, mendokumentasikan sistem untuk memelihara dan pengembangan lanjutan. Yang keempat, mempermudah kolaborasi antar tim. Jenis-jenis diagram UML. UML memiliki jenis-jenis diagram yang berbagai dua kategori utama, yaitu yang pertama ada diagram struktur. Diagram struktur yaitu menunjukkan komponen secara sistem seperti kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, development diagram. Yang kedua ada diagram perilaku. Diagram perilaku menunjukkan dinamika sistem seperti use case diagram, sequence diagram, activity diagram, synthetic machine diagram. Contoh penggunaan diagram dalam pengembangan aplikasi e-commerce misalnya, gunakan use case diagram untuk menggunakan fitur seperti login, belanja, dan checkout. Yang kedua, gunakan class design untuk mendesain entitas seperti produk, pengguna, dan transaksi.
UML sangat berguna untuk rekayasa perangkat lunak relasi objek karena membantu memetakan struktur dan perilaku sistem secara menyeluruh. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 dan sekarang udah baik, mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.